Masih di sekitaran Majalengka. Kali ini cerita lanjutan dari Teh Mira yang selalu gagal dalam mengikuti pesugihan di berbagai tempat. Kali ini ia mencoba melakukan ritual pesugihan di sebuah curug pengantin di bawah kaki gunung Ciremai. Dijanjikan sang dukun uang akan datang sendiri ke rumahnya dalam tempo 1 minggu. Namun, berminggu-minggu ditunggu uang tak kunjung datang. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Karena apa? Dalam Al-Quran pun kan sudah dijelaskan hidup itu pilihan. Mau milih jalan benar atau milih jalan sesat. Mau bahagia atau celaka. Mau celaka, ikuti iblis dan antek-anteknya setan dari golongan manusia ataupun golongan jin. Kalau pengen celaka, ya silakan cari dukun pesugihan. Celakanya dunia dan akhirat. Banyak ketipu, nanti pulang digendir pula. 2 kali celaka nanti. Tapi Akang tegaskan, jangan sekali-kali. Di sini Akang menceritakan untuk memberikan pelajaran, bukan untuk diikuti. Hanya orang bodoh yang masih datang ke lokasi-lokasi dukun untuk mencari pesugihan. Kasakabeh dangiang, sang hyang, anu ngawasa di Gunung Ciremai, anu cicing di curug panganten. Hadir, hadir, hadir. Lah di situ Mira kaget. Dia pun nanya ke Asep, "Akang, memangnya siapa yang Akang tulis buat jadiin tumbal?" Anu Mir, itu loh. Siapa Kang? Si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Cerita kali ini Akang masih standby di Majalengka. Masih menceritakan kisah panjang perjalanan dari Teh Mira yang bertahun-tahun terjun dalam dunia pesugihan. Berbagai kiai, ustadz, dukun, ulama-ulama yang pernah Teh Mira datangi. Beliau ceritakan, beliau tuangkan pengalamannya lewat channel KMS yang selalu kalian nantikan setiap penayangan. Kali ini, selepas Teh Mira dulu di tahun 2011, kembali gagal ritual di Gunung Bongkok ketika melakukan ritual pesugihan jual diri kepada siluman monyet penghuni Gunung Bongkok. Semenjak itu Mira pun putus hubungan dengan Kang Dudung, jarang berkomunikasi karena Mira masih trauma dengan kejadian waktu itu. Namun walau sudah gagal beberapa kali, Mira tak pernah menyesal, tak pernah kapok, selalu ingin mencoba dan mencoba. Walau sebenarnya ritual-ritual yang dia jalani semua hanya memberikan kerugian, tanpa ada keuntungan sama sekali. Waktu itu masih di tahun 2011, tepatnya di akhir tahun awal bulan Desember. Mira tak sengaja bertemu dengan salah satu kawannya yang bernama Noneng. Noneng ini salah satu kawan akrab Mira, tinggal berbeda desa dengan dirinya. Pertemuan yang tak disengaja saat itu membuat Mira mengajak Noneng untuk main ke rumahnya, di mana di situ Mira beserta Noneng
saling bercerita tentang keadaan kehidupan mereka. Di tengah pembicaraan itu, Noneng pun menceritakan apa yang pernah dia alami kepada Noneng. Noneng tentunya cukup terkejut, tak menyangka Mira senekat itu mendatangi dukun dan kiai atau ulama su untuk mendapatkan pesugihan. Namun Noneng, sekaget-kagetnya dia, tetap saja meladeni dan mendengarkan dengan begitu fokus cerita dari kawannya. Sampai akhirnya Noneng berkata kepada Mira, "Mir, kamu ini kalau mau nyari dukun untuk pesugihan, nyarinya yang bener atuh. Lihat dulu orangnya seperti apa, banyak yang berhasil atau tidak." Iya Neng, sebenarnya waktu di Kang Dudung itu memang banyak banget yang berhasil. Cuman ya itulah caranya, pesugihannya kok kayak gitu. Saya ini pengennya pesugihan yang aman-aman aja. Mir, di mana-mana yang namanya pesugihan itu pasti pakai lah tumbal. Itu pasti ada, Mir. Gak ada yang namanya pesugihan gratis. Jin mana sih yang mau cuma-cuma bantu kita? Iya juga sih Neng, tapi kan masa iya mesti numbalin keluarga? Kan gak mungkin. Lah kita pengen kaya raya, itu kan buat ngebantu keluarga. Terus kalau tumbalnya yang diri sendiri gimana? Ya tergantung. Ya kalau ada mah boleh, kayak jual umur. Kan gak apa-apa. Yang penting gak ada keluarga yang dikorbankan. Susah Mir, susah. Walaupun ada, itu pasti pakai mahar yang cukup besar juga. Tapi Mir, dengar-dengar dari salah satu keluarga saya, ada loh, masih di daerah Majalengka juga. Bahkan masih satu kecamatan sama kita. Satu kecamatan? Maksudnya masih di Argapura? Iya Mir, masih di Argapura. Ini dukun udah tua, namanya Abah Eman. Pasiennya banyak. Tiap hari selalu saja ada yang datang minta bantuan Abah Eman. Setiap hari pasti ada saja yang datang minta bantuan Abah Eman. Dari berbagai kota, Mir. Berbagai kalangan juga. Bukan hanya orang-orang seperti kita. Bahkan banyak pula para pengusaha, para pejabat. Artis pun ada yang datang ke si Abah Eman. Waduh, yang bener kamu Neng. Bener Mir, tetangga saya sendiri yang pernah cerita. Lah terus tetangga kamu orangnya sekarang gimana? Apa kaya raya? Ya bisa dibilang kaya lah untuk ukuran orang kampung seperti kita. Mira agak tertarik nih dengar cerita si Noneng tentang dukun tua yang bernama Abah Eman yang bisa bantu untuk memberi pesugihan. Apalagi tidak terlalu jauh, masih satu kecamatan dengan si Mira, hanya berbeda desa saja. Lantas Mira pun kembali menanyakan di mana tepatnya kediaman si Abah Eman ini. Noneng pun berkata sambil berbisik takut terdengar oleh orang lain. Karena si Abah Eman ini memang cukup terkenal. Bukan hanya melayani pesugihan, tapi berbagai hal pun bisa dia bantu dengan kekuatan yang dia miliki. Mir, si Abah Eman itu tinggalnya tak terlalu jauh dari desa ini.
Di mana, Neng? Abah Eman. Dia tinggal di daerah Cibunut. Cibunut? Cibunut yang deket ke itu kan? Iya, yang deket situ. Desa Cibunut cuman ada satu di Majalengka, di kecamatan kita. Kalau kamu mau dan betul-betul nekat, ya sudah, nanti tinggal tentukan mau hari apa ke sana, telepon aja. Nanti saya yang antar kamu menemui Abah Eman. Ucap si Noneng. Karena Noneng sendiri terus terang ke Mira pernah pakai jasa Abah Eman juga ketika ada masalah dengan usahanya yang sedang sepi. Tapi bukan pesugihan, hanya meminta bantuan penglaris saja. Mira pun berkata kepada Noneng kalau dia akan berdiskusi terlebih dulu dengan Asep suaminya. Karena takutnya Asep tak mengizinkan. Karena buat Mira, walau berjalan di jalan yang salah, itu tetap harus ada izin sang suami. Maka selepas itu, Noneng setelah bertukar nomor HP, langsung pamitan pulang dari rumah Mira. Singkat cerita, sore harinya, Asep baru pulang ke rumah selepas berjualan bubur ayam yang memang sudah jadi profesi utama. Di malam hari, Asep dan Mira yang sedang duduk di ruang tamu rumah mereka sambil menonton TV. Mira cerita kepada Asep tentang pembicaraannya dengan Noneng tadi siang. Kang, tadi loh Kang, Mira ketemu sama Noneng, temen Noneng waktu zaman sekolah dulu. Oh, terus? Ini Kang, si Noneng cerita, katanya di Cibunut itu ada dukun sakti, namanya Abah Eman. Dia bisa bantu kita buat dapat pesugihan. Lah, yang udah-udah juga, kita ini babak belur terus-terusan gagal. Gak ada satupun yang berhasil. Tapi Kang, kata si Noneng udah nyoba sendiri. Walau bukan pesugihan, tapi memang nyata. Si Noneng sekarang usahanya bisa maju lagi selepas dibantu oleh Abah Eman. Gimana Kang? Apa Akang mau? Mira datang menemui si Abah Eman ini. Asep pun terdiam. Karena Asep ini agak tak asing dengan nama dukun yang bernama Abah Eman. Seperti pernah dengar semasa dia keliling jualan bubur ayam. Sebentar Mir, si Abah Eman Cibunut? Iya Kang, Abah Eman Cibunut. Oh iya. Akang teh pernah denger katanya memang si Abah Eman ini terkenal banget loh. Pasien-pasiennya banyak dari berbagai kota. Bahkan dari Jakarta juga banyak yang datang ke Abah Eman. Lah itu Kang, pasti Abah Eman itu yang dimaksud sama si Noneng. Jadi gimana? Mau enggak kita berangkat ke sana menemui Abah Eman? Ya sudahlah, tapi Akang nggak tahu loh tempatnya. Gampang Kang, nanti Mira hubungin si Noneng. Kita tentukan hari, biar bisa diantar sama Noneng ke sana. Asep pun setuju. Lalu saat itu pula Mira telepon Noneng, di mana Noneng menyatakan kesiapannya dan akan berangkat bersama menuju ke tempat tinggal si Abah Eman. Abah Eman ini memang dukun. Terus terang saja pasiennya banyak, bahkan hingga saat ini si Abah Eman ini masih beroperasi, masih praktek pesugihan, masih praktek jadi dukun. Memang pasiennya datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Dari Jakarta pun banyak yang datang meminta bantuan Abah Eman.
Abah Eman tak pernah promosi, baik di aplikasi hitam atau aplikasi biru. Tapi keberadaan Abah Eman ini menyebar dari mulut ke mulut pasien-pasien yang pernah dibantu oleh si Abah Eman ini. Dan nama Abah Eman ini nama asli, Akang udah nggak peduli lah. Kalau masalah nanti ada Baraya KMS yang lagi collab, terus nyari-nyari nih si dukun yang namanya Abah Eman, dosa tanggung sendiri. Karena apa? Dalam Al-Quran pun kan sudah dijelaskan, hidup itu pilihan. Mau milih jalan benar atau milih jalan sesat. Mau bahagia atau celaka. Mau celaka, ikuti iblis dan antek-anteknya setan dari golongan manusia ataupun golongan jin. Kalau pengen celaka, ya silakan cari dukun pesugihan. Celakanya dunia dan akhirat. Banyak ketipu, nanti pulang digendir pula. 2 kali celaka nanti. Tapi Akang tegaskan, jangan sekali-kali. Di sini Akang menceritakan untuk memberikan pelajaran, bukan untuk diikuti. Hanya orang bodoh yang masih datang ke lokasi-lokasi dukun untuk mencari pesugihan. Nah, akhirnya sesuai kesepakatan, Mira dan Asep diantar oleh Noneng ke daerah Cibunut, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Kalau di sini ada Baraya KMS dari Cibunut, bisa komen di bawah ya. Pasti kenal dengan sosok dukun Abah Eman. Nah, berangkatlah mereka bertiga nih. Setibanya di daerah Cibunut, tepatnya di tempat tinggal Abah Eman. Lah ternyata betul, di situ banyak orang yang sedang ngantri menunggu bertemu dengan sosok Abah Eman. Ada yang bawa mobil, bawa motor. Terlihat sebenarnya orang-orang ini orang-orang berkecukupan. Mira dan Asep pun sampai geleng kepala. Neng, itu yang bawa mobil kan pada punya mobil sendiri. Berarti mereka kan orang yang cukup. Tapi kok masih ya nyari-nyari pesugihan ke Abah Eman. Mira sendiri hanya tersenyum. Ya itulah Kang, namanya manusia. Gak ada yang pernah puas dengan urusan dunia. Noneng menimpali. Bener Kang, di sini mah sebenarnya banyak yang sudah kaya raya, tapi merasa tak cukup dengan kekayaannya. Tapi nggak semua kok yang datang ke sini mau nyari pesugihan. Banyak pula yang minta hal lain ke Abah Eman. Begini saja, sekarang kita nunggu antrian seperti yang lain. Akhirnya Mira dan Asep ikut mengantri dengan calon pasien-pasiennya Abah Eman. Antrian yang begitu lama sempat membuat Asep sedikit ngantuk. Mira pun sama, beberapa kali menguap saking lamanya nunggu panggilan Abah Eman. Sampai akhirnya tibalah giliran Mira dan Asep menemui atau menghadap si Abah Eman ini. Masuklah mereka berdua ke dalam rumah tempat Abah Eman menerima para pasiennya. Assalamualaikum. Sok, duduk, ucap Abah Eman. Si Abah Eman ini nggak jawab salam. Pahamlah Mira, bener nih dukun gitu. Mira langsung duduk di samping Asep suaminya menghadap Abah Eman. Abah Eman pandangannya begitu tajam. Namun Mira, begitu bertemu Abah Eman, dia langsung menundukkan kepala. Bukan takut, bukan takjub. Tetapi Mira menundukkan kepala itu karena menahan rasa tawa di dalam hati. Geli dia melihat sosok si Abah Eman. Kalian bayangkan, sosok Abah Eman ini udah tua. Badannya keker, tubuhnya pendek, tetapi dandanannya menor seperti perempuan, pakai lipen, pakai bedak. Nih dukun banci. Ini dukun transpuan. Laki-laki, aki-aki, udah tua, dukun, pendek, hitam, badannya keker,
tapi dandanannya seperti perempuan. Mira diam, menahan tawa dalam hati. Kalau kalian ketemu pun ya pasti ngekek dah liatnya. Tapi walau seperti itu, Abah Eman ini begitu dihormati di daerah Cibunut. Lalu Abah Eman berkata, "Ek naon sia ka dieu? Mau apa kalian kesini?" Ini bah, saya teh pengen kaya bah. Saya teh kebelit hutang. Saya pengen jadi orang kaya, orang yang banyak harta bah. Ucap Mira menjawab pertanyaan Abah Eman. Hayang beunghar. Aya teu jang tumbalna? Ada nggak buat tumbalnya? Si Mira kaget dong. Langsung ditanya ada nggak buat tumbal? Manusia bah? Ya manusia. Masa ayam? Tumbal ya harus manusia. Ada nggak yang mau ditumbalkan buat nebus harta kekayaan? Memangnya mesti pakai tumbal bah? Ya wajib, harus. Gak ada atuh pesugihan yang gak pakai tumbal. So, kalau ada buat tumbalnya, Abah bantu. Kamu bisa jadi orang kaya raya. Gimana? Ada enggak? Desak Abah Eman dengan nada yang begitu keras. Bah. Gimana ya bah? Sudah Mir, sudah. Biar akang saja yang maju, ucap Asep. Tadi kata Abah mesti ada tumbal bah. Iya Jang, harus ada tumbal. Gimana? Baik bah, saya sanggup bah. Untuk tumbal, ada lah bah, ada. Kang, yang bener akang teh. Akang mau numbalin siapa? Sudahlah Mir, kamu tenang saja. Itu urusan akang. Tapi Kang, sudah, biar saja akang yang maju. Saya siap bah. Saya saja yang maju. Untuk tumbal, sudah ada bah. Bagus, bagus. Kalau memang ada untuk tumbalnya, sekarang kalian harus bayar mahar untuk melakukan ritual. Waduh, berapa bah maharnya bah? Tanya Mira. Maharnya 2 juta. Itu untuk beli keperluan sesaji. Untuk ritual pesugihan yang akan kalian jalankan. Aduh, gimana atuh Kang? Kita ini kan lagi nggak ada uang Kang. Abah, begini saja bah, ucap Mira. Saya punya gelang bah. Gelang ini bisa nggak bah kalau digunakan untuk mahar? Gelang ini memang harganya nggak sampai 2 juta. Hanya 1.300.000 bah. Tapi hanya gelang ini yang saya punya. Kalau bisa, sisanya nanti saya bayar bah. Saya ngutang dulu. Gak bisa atuh. Kalau cuman harga segitu ya kurang. Abah gak minta loh uang buat jasa. 2 juta itu cuman buat beli sesaji doang. Iya bah, saya ngerti. Tapi saya teh udah gak punya uang lagi. Cuman ada ini doang bah, harta benda saya yang berharga. Nanti sisanya nyusul bah, selepas ritual berhasil. Gak bisa atuh. Maksud kamu teh nanti sisanya mau dibayar selepas hasil pesugihan? Gak bisa. Abah mah gak mau nerima uang hasil pesugihan. Gak boleh Abah mah makan uang hasil pesugihan. Ya sudah gini saja bah. Ini saya kasih dulu ke Abah. Nanti sisanya saya ngutang dulu ke orang lain. Nyari pinjeman bah. Nah, kalau gitu mah boleh. Asal bayarnya jangan dari hasil pesugihan nanti. Abah siap. Kalau memang tumbal sudah ada, Jang Asep, nanti malam kita langsung ritual. Malam ini juga bah? Iya, malam ini juga.
Toh tumbal sudah ada, sesaji gampang nanti Abah siapkan. Aduh, gimana ya Bah? Saya teh sudah, jangan ragu. Kalian berdua saja yang maju kalau takut ritual sendiri. Biar nanti kalau salah satu di antara kalian gagal, kan ada si Eneng. Kalau Eneng yang gagal, nanti kan si Jang Asep yang lulus. Berdua saja ritualnya. Memangnya bisa Bah? Bisa. Tapi maharnya jadi double Bah? Gak perlu. Gak perlu. Cukup mahar sekali saja untuk kalian berdua. Abah kasih keringanan karena kalian sama-sama orang Majalengka. Ucap si Abah Eman. Mira dan Asep pun saling pandang, memberi isyarat mata, lalu mereka mengangguk dan menyanggupi untuk langsung melakukan ritual nanti malam. So, kalau memang kalian sudah siap, sekarang keluar saja. Giliran yang lain yang mau bertemu dengan Abah, tunggu saja di luar, ucap Abah Eman. Mira dan si Asep pun pamitan keluar dari ruangan Abah Eman, yang langsung saja pasien berikutnya masuk ke dalam menemui Abah Eman. Di situ, Mira dan Asep pun jadi tahu. Ternyata memang Abah Eman bukan hanya mengurus tentang pesugihan. Bahkan konon katanya, orang-orang yang punya musuh, yang ingin menyakiti musuh-musuhnya, melenyapkan musuh-musuhnya, itu bisa juga dibantu oleh Abah Eman. Jadi si Abah Eman ini spesialisasinya di berbagai bidang. Pelet, santet, pesugihan. Semua bisa ditangani Abah Eman. Singkat cerita, menunggu begitu lama mereka berdua. Dan di situ pun Mira diberitahu oleh orang yang ada di sana. Ternyata di lokasi itu ada dua bangunan. Yang satu bangunan adalah rumah tempat tinggal Abah Eman. Dan yang satu lagi tempat menerima tamu sekaligus tempat untuk melakukan ritual. Jadi bangunan untuk ritual ini bersebelahan dengan tempat tinggalnya si dukun Abah Eman. Ritualnya bukan di goa, bukan di sungai, di gunung, tapi di rumah tempat Abah Eman. Khusus ada ruangan tempat untuk praktek ritual. Singkat cerita, malam harinya sekitar jam 8 malam, Mira dan Asep dipanggil oleh Abah Eman untuk melakukan ritual. Mira dan Asep mengikuti Abah Eman ke rumah sebelah. Memang rumah itu terlihat begitu gelap, tanpa penerangan sama sekali. Hawanya terasa angker, begitu menyeramkan. Bahkan ketika melangkah ke halaman, Mira dan Asep langsung bergidik merinding. Karena mereka merasa seolah masuk ke alam yang berbeda. Bisa dibayangkan, di luar saja seramnya sudah seperti itu, apalagi di ruangan untuk mereka ritual. Bangunan yang terdiri dari dua ruangan. Abah Eman memutar anak kunci. Pintu pun pelan terbuka mengeluarkan suara deritan yang begitu menyeramkan. Ujang, Neng, ikuti Abah ke dalam. Mira dan Asep ngekor di belakang, ngikutin Abah Eman masuk. Setelah masuk, aroma dupa, aroma kemenyan itu tercium begitu menyengat. Penerangan hanya ada dari sebatang lilin yang menyala. Lalu Abah Eman menunjuk sesuatu di sudut ruangan itu. Ujang, ambil barang-barang itu. Ya, yang mana, Bah? Itu, yang di pojok ruangan. Asep pun menoleh.
Ternyata yang ditunjuk Abah Eman itu sesaji. Sesajinya itu berupa buah-buahan seperti apel, jeruk. Tentunya apel dan jeruk dengan kualitas impor, bukan buah-buahan lokal. Di situ pula sudah ada seperti kopi. Kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, umbo rampe, sesaji begitu komplit. Kemenyan, dupa, begitu komplit, semua ada di atas nampan. Ini buat apa, Bah? Itu buat sesaji. Perlu kalian tahu, Abah ini punya pegangan. Pegangan apa, Bah? Ya pegangan para dangiang, para sanghyang yang bantu Abah untuk membantu keinginan orang-orang seperti kalian. Para dangiang, para sanghyang dari Gunung Ciremai yang diam di Curug Panganten di bawah kaki Gunung Ciremai. Merekalah para dangiang yang membantu Abah selama ini. Cepat, bawa barang-barang itu. Mira dan Asep pun menggotong sesaji. Kita kemana, Bah? Ikuti Abah saja. Mereka berdua hanya bisa menuruti Abah Eman. Ternyata Abah Eman membawa mereka berdua ke ruangan sebelah. Begitu pintu ruangan dibuka, gelap bukan main. Tak ada setitik pun cahaya. Terlebih lagi, lilin tadi itu disuruh dimatikan oleh Abah Eman. Makin gelaplah ruangan tempat mereka melakukan ritual. Saking gelapnya, jari-jari tangan sendiri pun tak terlihat. Eman yang terus menuntun Mira dan Asep masuk ke dalam, lantas menyuruh sesaji diletakkan di depan mereka. Lalu mulailah Abah Eman membakar dupa, membakar arang. Kemenyan dan dupa dinyalakan bersamaan. Lalu Abah Eman berkata kepada si Asep, "Asep, sudah kamu tulis?" "Oh, sudah, Bah." Asep pun merogoh sakunya, merogoh selembar kertas. "Ini, Bah, sesuai dengan yang Abah minta." Mira heran, apa itu? Karena Mira nggak tahu sejak kapan suaminya menulis di atas kertas. Tahu-tahu sudah diserahkan ke Abah Eman. Bagus, nggak ada yang salah kan? Nggak ada, Bah. Di situ sudah semua saya tulis, termasuk untuk tumbal, Bah. Bagus, bagus. Lalu kertas yang katanya berisikan nama tumbal dan entah apa lagi isi tulisannya, langsung oleh Abah Eman diletakkan di atas kembang sesaji. Lalu Abah Eman merogoh sakunya, mengeluarkan botol beling yang ketika dibuka aromanya begitu wangi. Botol itu pun diletakkan pula di samping sesaji. Nah, ini minyak ajaib yang Abah rahasiakan khusus untuk ritual. Harganya begitu mahal. Ritual akan kita mulai. Neng Mira, Jang Asep, kalian mesti fokus dengan apa yang kalian inginkan. Mira dan Asep mengangguk paham. Sumber penerangan di dalam ruangan gelap gulita itu hanya titik-titik cahaya dari dupa dan arang yang membakar kemenyan. Makin lama, asap dupa dan asap kemenyan menyebar di ruangan gelap itu, membuat hawa terasa begitu pengap. Bernapas pun begitu susah. Sedangkan Abah Eman mulai membaca-baca mantra dalam bahasa Sunda. Lalu, di tengah mereka berdua yang mengikuti prosesi ritual pesugihan, di mana Abah Eman memanggil
menghadirkan para lelembutan, para dangiang dari Gunung Ciremai yang konon katanya tinggal di Curug Panganten. Yang menurut si Teh Mira, Curug Panganten ini berada di daerah Argalingga. Mungkin teman-teman yang tinggal di Baja lebih tahu Curug Panganten ini tepatnya lokasinya di mana. Nah, suasana di dalam itu semakin menegangkan. Mira dan Asep mulai merasakan banyak kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata. Namun karena ruangan yang begitu gelap, mereka tak bisa melihat apa-apa. Namun jelas sekali Mira dan Asep mendengar suara-suara seperti bisikan lembut di sekitar mereka. Yang padahal di dalam ruangan itu hanya ada mereka bertiga. Di tengah situasi yang begitu tegang, Abah Eman tiba-tiba lantas langsung berdiri di depan mereka berdua. Lalu Abah Eman berkata, "Kasakabeh dangiang, sang hyang, anu ngawasa di Gunung Ciremai, anu cicing di Curug Panganten, hadir, hadir, hadir." Sambil setiap kali mengucapkan kata hadir, Abah Eman menginjakkan telapak kakinya ke atas lantai. Di sini Mira dan Asep ketakutan. Ketika Abah Eman menjejakkan kaki ke lantai, lantai rumah terasa bergetar. Mira aja sampai peluk tangannya Asep. Begitu 3 kali menyebutkan kata hadir, langsung di atap ruangan, di atap tempat ritual, terdengar suara ledakan. Puh, begitu kencang. Tah, geus datang euy, ucap Abah Eman, mengatakan sudah datang sosok dangiang dari Gunung Ciremai yang dia panggil. Selepas terdengar suara ledakan di atap, Mira sembunyi di bawah ketiak Asep suaminya. Dia betul-betul takut. Bulu kuduk mereka berdua meremang. Tubuh keduanya pun gemetar. Lalu Abah Eman berkata selepas suara ledakan tadi, "Ieu incu masih turunan anjeun di Majalengka. Maranehna datang ka dieu hayang beunghar, hayang loba duit, hayang loba harta. Tah cokot buruhna, tah cokot tumbalna, jang ganti harta banda anu dipikahayang ku ieu incu duaan." Selepas mengucapkan mantra itu, kembali terdengar suara ledakan di atap rumah tersebut. Begitu suara ledakan terdengar, "Nah, sudah dikabul," ucap Abah Eman. Jadi menurut Abah Eman, pertanda hadirnya dedemit dari Curug Panganten itu ditandai dengan munculnya suara ledakan. Dan tanda kalau keinginan pasien dikabulkan, itu tandanya bunyi ledakan pula. Makanya selepas terdengar ledakan yang kedua, Abah Eman berkata kalau keinginan Asep dan Mira sudah dikabulkan. Bener ini teh bah, bener. Keinginan kalian sudah dikabulkan. Kita keluar dulu, ucap Abah Eman. Mira dan Asep walau masih takut, tapi terobati dengan kata-kata dari Abah Eman kalau mereka sudah diijabah. Keluarlah dari ruangan tempat ritual, kembali ke ruangan sebelah tempat tadi ngambil sesaji. Sok, duduk dulu di sini, ucap Abah Eman. Mira dan Asep
akhirnya duduk menghadap Abah Eman dengan wajah yang begitu penuh harap walau tak terlihat karena begitu gelap. Jadi, bagaimana, Bah? Sudah berhasil. Ritual sudah berhasil. Uang akan langsung diantarkan ke rumah kalian 1 minggu dari sekarang. Kalian tinggal pulang, tunggu di rumah. Uang akan ada yang mengantar langsung ke sana, sesuai dengan apa yang kalian minta. Bah, kira-kira berapa banyak, Bah, uang yang dianterin nanti ke rumah? Banyak. Biasanya sampai miliaran. Tergantung nasib baik kalian. Namun gak bakal kurang dari 1 miliar. Itu adalah hasil dari jual tumbal kepada dedemit dari Curug Panganten. Mira, walau masih penasaran siapa yang sudah dijadikan tumbal, namun dia pun senang selepas mendengar minimal dapat 1 miliar dari pesugihan itu, yang nanti uang akan langsung diantarkan ke rumah Mira dalam waktu 1 minggu selepas ritual malam itu. Maka tanpa banyak bicara, karena giliran pasien lain untuk melakukan ritual yang sama, Mira dan Asep pun lantas pamitan kepada Abah Eman. Abah Eman pun berkata agar Mira dan Asep pulang, menunggu di rumah, menunggu uang diantarkan. Dan apabila dalam waktu 1 minggu uang belum juga datang ke rumah mereka, Abah Eman menyuruh salah satu di antara Asep dan Mira datang kembali ke rumah kediamannya. Mira dan Asep pun pamitan dengan penuh harap mereka akan setia menunggu dalam tempo 1 minggu. Namun yang terjadi, setibanya mereka kembali di rumah, Kang, ini teh bener nanti duit ada yang nganterin ke rumah? Bener, Neng, bener, gak bakal salah. Itu kan sesuai dengan ucapan Abah Eman. Tapi Kang, nanti kira-kira yang nganterin duit teh siapa? Yang gak tahu, Neng. Gak tahu manusia, gak tahu setan. Tapi yang jelas uang pasti diantarkan ke rumah kita. Gak bakal salah sasaran, Neng. Karena Akang sudah nulis alamat rumah kita begitu lengkap. Mana mungkin jin yang nanti nganterin itu duit nyasar. Ya sudahlah Kang, kita tunggu saja, ucap si Mira. Mira ini mulai kembali timbul keraguan. Karena selepas pulang ritual dari rumah Abah Eman, sehari 2 hari belum kunjung pula ada yang datang nganterin duit. Sampai hari ke-6 masih belum pula ada yang datang nganterin duit sesuai janji Abah Eman. Kang, gimana ini teh Kang? Ini sudah hari ke-6 loh Kang. Belum ada juga yang datang nganterin duit. Apa iya si Abah Eman teh bohongin kita? Shh, jangan kayak gitu. Kan masih ada 1 hari lagi. Kita tunggu sampai besok. Mira pun mengalah. Besoknya seharian, si Mira sama Asep diam di rumah. Asep ampe nggak jualan. Karena takut yang nganterin duit datang, dia nggak ada di rumah, tak ikut menyaksikan. Namun apa daya, dari pagi ditunggu ampe siang. Dari siang ampe sore, sore ampe pagi lagi, itu duit belum juga ada yang nganter ke rumah mereka. Mira pun ngomel-ngomel. Gimana ini Kang? Katanya 1 minggu mau dianterin ke rumah. Ini udah hari ke-8. Belum juga ada yang nganterin duit Kang. Ya gimana atuh Mir? Akang juga nggak paham. Terus harus gimana sekarang? Gimana? Ya kita datang lagi ke Cibunut Kang. Kita temuin lagi Abah Eman. Kita proteslah ke Abah Eman.
Ya sudahlah, Akang mengikutin kamu saja, ucap si Asep. Maka hari itu pun, tepatnya di hari ke-9 pasca ritual pertama, Asep dan Mira lantas bergegas menuju ke desa Cibunut, kembali menemui Abah Eman. Singkat cerita, selepas bertemu dengan Abah Eman, Mira pun berkata, "Abah, gimana ini teh bah? Ini sekarang udah hari ke-9, tapi duit belum juga ada yang nganterin ke rumah." "Loh, kok bisa?" "Ya itu kok bah yang terjadi. Jadi gimana ini teh bah? Pokoknya saya mah mau minta pertanggungjawaban Abah. Soalnya kan Abah yang menjanjikan 1 minggu duit datang. Tapi sampai sekarang belum ada, bah." Ya sudah, ya sudah. Malam ini kalian ikut Abah ritual lagi. Siapa tahu. Sepertinya kalau Abah tak salah, ini pasti ada kesalahan." "Loh, kesalahan apa, bah?" "Yang Asep, yang kamu tulis di kertas di tempat sesaji itu sudah benar." "Benar, Abah. Alamat sudah saya tulis lengkap. Alamat rumah sama tumbalnya juga, bah." Nah, di sini Mira penasaran, nanyain dong, "Kang, emangnya siapa yang Akang tulis buat jadi tumbal?" Ada pokoknya. Yang benar Akang teh bukan keluarga Mira kan?" Pucat ditanya seperti itu. Bukan keluarga kamu. Yang jelas masih keluarga lah pokoknya, tapi bukan keluarga kandung kamu." Mira terdiam. Bahkan si Abah Eman seperti menyipitkan mata. Asep, kamu teh bener kan nulisin nama tumbal orangnya masih hidup?" Masih, bah, masih. Cuma bah, anu apa? "Ya anu bah, udah tua renta." Kamu mah, loh, kenapa bah? Sudahlah, tak apa-apa. Biar nanti malam kita pastikan lagi. Kita ritual lagi, ucap Abah Eman. Akhirnya mau tak mau, Mira dan Asep pun harus tinggal kembali di rumah Abah Eman. Karena ritual pertama gagal. Abah Eman mencium ada kesalahan dalam ritual. Makanya mereka berdua diajak kembali ritual untuk kedua kalinya. Mira dan Asep pun akhirnya menunggu giliran karena banyak tamu yang datang ke rumah Abah Eman. Bahkan sampai malam tiba, Mira dan Asep masih setia menunggu. Dan di sini Mira mulai merasakan banyak keganjilan. Karena setiap kali pasien-pasien Abah Eman diajak ritual di tempat khusus, itu yang ritual mulai dari berbagai keinginan. Ada yang mau nyantet, ada yang mau melet, dan ada pula yang ritual pesugihan seperti Mira dan Asep. Namun yang ganjil, setiap pasien dengan masalah yang berbeda-beda. Munculnya para dedemit dari Curug Panganten yang katanya berasal dari Gunung Ciremai. Itu setiap kali hadir selalu disertai dengan suara ledakan. Itu semua Mira ketahui. Ketika pasien selesai ritual dan keluar dari bangunan, Mira nanya, "Kang, gimana Kang?" "Alhamdulillah Neng, kata si Abah mah tinggal nunggu 1 minggu. Musuh saya nanti langsung mati." "Oh, minta nyantet?" "Iya Neng, minta nyantet." "Terus dedemitnya ada hadir Kang?" "Ada Neng." Akang mah sampai kaget. Tiba-tiba nih Neng, di atap tempat ritual, dung, ada suara Neng, kayak yang meledak. Mira terdiam. Loh, kok sama ya? Padahal kan ini mau nyantet. Nah, lepas si pasien itu, pasien lain kan keluar. Ada yang melet, ada yang lain lah kayak pesugihan. Nah, itu sama. Selalu ditandai bunyi ledakan ketika dedemit yang diundang
datang. Ini teh si Abah Eman teh beneran ritual teh apa bohongan? Kok tiap orang beda-beda keperluan sama-sama terdengar bunyi ledakan, pikir Mira. Sampai akhirnya Mira dan Asep pun dipanggil masuk oleh Abah Eman. Itu mendekati waktu tengah malam, selepas pasien lain selesai. Mira dan Asep pun masuk ke dalam. Abah, ini gak perlu pakai sesaji? Gak perlu. Kan ada sesaji bekas pasien yang tadi. Gak apa-apa. Gak perlu beli lagi. Sadarlah Mira. Ternyata modusnya seperti itu. Beli sesajinya cukup sekali. Untungnya berkali-kali. Kalian bayangkan. 10 orang pasien kali 2 juta, 10 juta. Beli sesajen paling cuman habis 1 juta. Untungnya berapa? 9 juta dalam 1 malam. Nih dukun kaya raya loh. Lu pengusaha kalah sama dukun. Sehari omset puluhan juta. Cuma jual sajen amat suara ledakan. 9 juta. Mira dan Asep gak pikir panjang. Ngikut Abah Eman masuk ke dalam kamar ritual. Seperti biasa. Dangyang nu ngaping kula ti gunung Ceremai, anu cicing di curug panganten, hadir. Biasa hadir gitu kan, kayak paranormal di TV. Riang. Lantai yang mereka duduki bergetar. Lalu muncul suara ledakan. Tah, Neng, geus datang deui anu ngadamping Abah. Sebentar. Akan Abah tanyakan kenapa ritual kemarin gagal. Iya Bah. Mira dan Asep terdiam. Sedangkan Abah Eman langsung berdiri diam. Bibirnya komat kamit seperti yang sedang berbicara dengan makhluk yang tak kasat mata. Sampai akhirnya Abah Eman mendengus seperti yang marah. Kurang ajar si monyong. Asep, yang bener kamu teh nulisin tumbal teh. Bener Abah. Itu memang mau saya tumbalkan. Masih hidup kan? Masih Bah. Masih hidup sih masih hidup. Memang sudah tua. Tapi kamu mah kenapa nggak bilang kalau orang itu juga punya pesugihan? Dedemit Abah kalah sama pesugihan yang dipunya orang yang kamu tumbalkan. Lah di situ Mira kaget. Dia pun nanya ke Asep, Akang, memangnya siapa yang Akang tulis buat jadiin tumbal? Mir, itu loh. Siapa Kang? Si Bi Ijah. La ilaha illallah Akang. Ya nggak bakal bisa. Bi Ijah itu kan pesugihan di Gunung Bongkok. Muja buta ijo. Yang gak bakal bisa ditumbalkan. Di situ Abah Eman pun ngomel-ngomel ke si Asep. Ternyata gagalnya ritual itu masalahnya di tumbal. Yang Asep tumbalkan adalah Bi Ijah atau Wa Ijah. Kakak lain kakek dari Pak Hasan, bapaknya si Mira, yang jelas-jelas punya pesugihan buto ijo. Aduh, terus gimana Bah? Sudahlah, tak apa-apa. Ini memang kesalahan Abah. Abah yang kurang teliti, main langsung nyimpan tulisan suami kamu tanpa Abah periksa dulu. Ya sudah, sekarang kita keluar, ucap Abah Eman. Si Asep pun habis diomelin sama Mira. Ya habis gimana lagi atuh Neng? Emangnya kamu mau kalau ibu kamu Akang tumbalin? Akang kan udah yatim piatu, gak punya orang tua. Ya jangan atuh Kang. Ya makanya jangan nyalahin Akang. Akang kira mah si Bi Ijah bisa ditumbalkan. Dia kan sama-sama pesugihan. Barangkali gak bakal terlalu banyak dosa buat kita, ucap Asep. Abah Eman hanya diam mendengar pertengkaran kecil Mira dan Asep. Asep,
Jin juga punya pikiran. Kalau yang kamu tumbalkan sama-sama pelaku pesugihan, ya nggak bisa. Dosanya terlalu banyak. Jin juga pilih-pilih. Yang bisa berhasil itu kalau menumbalkan orang tua sendiri atau anak kalian. Itu baru bisa. Aduh, terus bagaimana atuh Abah? Saya ini udah gak punya uang. Gelang itu harta saya satu-satunya, Bah. Motor pun kalau dijual harganya gak seberapa. Sedangkan itu buat usahanya Kang Asep dagang bubur ayam. Tolong atuh Bah, kasihani saya Bah, tolong, ucap Mira. Mohon-mohon ke Abah Eman. Begini saja Neng. Neng Mira, nanti tunggulah 1 minggu lagi. Akan Abah usahakan. Mudah-mudahan dedemit-dedemit dari Curug Panganten bisa memberikan toleransi untuk masalah tumbal. Dan kalian bisa dapat uang sesuai perjanjian. Yang bener Bah, bener. Pokoknya tunggu saja 1 minggu lagi. Kalau masih nggak ada, nanti Neng Mira tinggal datang saja ke sini, ucap Abah Eman. Akhirnya mereka berdua nih pulang lagi dengan tangan kosong. Hanya diberi janji 1 minggu lagi uang akan diantarkan, berharap dedemit dari Curug Panganten mau memberi toleransi kepada mereka berdua. Singkat cerita, dalam 1 minggu itu, Mira dan Asep kembali menunggu-nunggu uang kiriman dari setan. Namun tetap, sampai selesai minggu kedua, uang belum kunjung juga tiba. Setengah bulan waktu mereka berdua pun terbuang sia-sia. Di situ, walau Asep yang sudah putus asa, sudah tak berharap lagi dari Abah Eman, namun berbanding terbalik dengan Mira. Mira masih bersikeras datang kembali ke Abah Eman untuk minta tanggung jawabnya. Sampai Abah Eman berkata, "Neng, sekarang Neng begini saja. Neng cari orang lain yang mau ikut pesugihan. Siapa tahu nanti dia berhasil, dapat uang dan nanti Neng akan dikasih dari uang itu. Gimana Neng? Soalnya ini nggak bisa jalan lagi. Tumbalnya nggak bisa diambil. Kecuali Neng Mira mau numbalin ibu atau bapak atau anak Neng Mira." Waduh, kalau itu mah nggak bisa Bah. Ya sudah, pakai cara yang tadi Abah sarankan. Cari orang yang mau ritual. Kalau berhasil, Neng dapat bagian. Mira pun mengangguk-angguk paham. Di situ akal sehat Mira seperti yang tertutup. Mengikuti saja saran dari Abah Eman. Akhirnya, selepas beberapa hari pulang dari Abah Eman, Mira pun berpikir panjang. Nih siapa yang kira-kira mau ikut pesugihan di Abah Eman? Nah, akhirnya Mira ingat sama Bi Imas yang dulu pernah ngasih modal 5 juta waktu ritual di Kiai Darmaji. Datanglah si Mira ke rumah Bi Imas. Cerita Mira, "Bi, gini loh Bi. Mira teh sempat datang ke Cibunut." "Ke Cibunut? Ngapain Mir kamu ke Cibunut?" "Itu loh Bi, di Cibunut ada dukun sakti namanya Abah Eman. Nah, Neng teh kesana mau minta pesugihan. Cuman sayang Bi, tumbal yang Neng sodorin sama si Kang Asep itu nggak diterima. Barangkali saja Bibi mau ikut ritual di sana." "Aduh, pakai mahar nggak Neng?" "Ya pakai Bi. Cuma 2 juta kok, nggak lebih. Mahalan dulu di Kiai Darmaji." "Ah, yang bener Neng, maharnya cuma 2 juta. "Bener Bi, cuma 2 juta. Tanpa Mira sadari,
Ternyata di rumah Bi Imas itu ada si Dodi, anaknya Bi Imas, adik sepupunya Mira. Dan sedari tadi Dodi mendengarkan pembicaraan Mira dan ibunya. Bener Bi, cuman 2 juta. Hanya saja mesti ada tumbal. Lalu terdengar pintu terbuka. Pintu kamar. Dodi pun keluar. Teh Mira. Gening. Kamu Dod? Iya teh. Teteh tadi cerita katanya ada pesugihan teh. Iya Dod. Ada. Sok Dod, kamu teh kesini. Ucap Bi Imas. Disuruh datang, disuruh duduk. Dodi duduk di samping ibunya. Dod, tah, kamu udah dengar sendiri dari si Teh Mira tentang pesugihan. Cuman ya itu Dod, mesti ada tumbal. Loh, bentar Bi. Ini teh maksudnya gimana Bi? Gini loh Mir, si Dodi sebenarnya sudah beberapa kali datang ke dukun buat nyari pesugihan. Sama kayak kamu. Cuman ya itu gagal terus. Oh gitu. Terus maksudnya mau gimana Bi? Ya gini Mir, nanti kamu antar si Dodi ke Cibunut. Mau nggak Dod? Boleh lah Mak, boleh. Cuman 2 juta kan Teh Mira? Iya Dod, cuman 2 juta. Tapi Dod, ada tumbal. Alah, gampang teh kalau masalah tumbal mah. Justru Dodi teh sudah siap-siap kalau masalah tumbal. Lah, emang kamu mau numbalin siapa Dod? Ada teh Mitoha, ucap si Dodi. Ini si Dodi mau numbalin mertuanya sendiri. Mira aja kaget. Loh, kok tega kamu Dod mau numbalin mertua sendiri? Alah teh, itu mertua kurang ajar teh. Dodi lagi banyak duit aja disayang-sayang. Lah sekarang usaha Dodi lagi bangkrut, lagi sepi. Amit-amit teh. Punya mertua kayak Fir'aun kelakuannya teh. Mendingan ditumbalin aja. Hidup pun mereka nggak guna, ucap si Dodi. Mira aja sampai geleng kepala ngedenger maki-makiannya si Dodi. Nah, gimana Mir? Kalau masalah duit, Bibi ada. Ya terserahlah Bi, kalau memang Dodinya siap, hari ini juga bisa Mira antar nemuin Abah Eman. Ya sudah Dod, kamu berangkat saja. Untuk biayanya nanti ibu yang kasih, ucap Bi Imas. Lantas Mira pun menelpon Asep suaminya, minta izin mau ngantar Dodi ke Abah Eman. Singkat cerita, dengan modal uang dari sang ibu, Dodi diantar Mira ke Cibunut nemuin Abah Eman. Setibanya di rumah Abah Eman, kayak biasa, mesti nunggu, ngantri nih. Tiba giliran si Dodi, Mira yang maju menceritakan maksud tujuan Dodi datang ke sana. Abah Eman setuju bantu pesugihannya Dodi dengan tumbal mertuanya sendiri. Uang 2 juta pun langsung diserahkan ke Abah Eman. Dan malam itu juga Dodi langsung melakukan ritual di kamar bekas Mira, ritual dulu. Seperti biasa. Kata Dodi selepas ritual, Dodi cerita, bener teh, ini dukun sakti. Itu teh, ketika si Abah Eman manggil dedemit, bung teh, ada suara ledakan di atap teh. Terus gimana Dod? Beres teh, kata Abah Eman, disuruh nunggu 1 minggu. Nanti uang diantarkan langsung ke rumah. Alhamdulillah, syukur atuh Dod. Mudah-mudahan kamu mah lulus, teteh mah gagal. Terus sekarang gimana? Ya kata Abah Eman mah disuruh pulang aja teh. Ya sudah, kita pulang. Tapi teteh mau pamitan dulu ke Abah, ucap Mira. Dodi pun hanya mengangguk sambil menunggu di halaman. Pamitanlah Mira ke Abah Eman. Pulanglah kembali ke rumah mereka. Namun hal yang sama terjadi pula ke si Dodi. Seminggu, duit yang dijanjikan akan diantar ke rumah Dodi tak kunjung juga tiba.
Yang dampaknya Mira pun kena omel Bi Imas, buang duit 2 juta sia-sia. Tapi ya Mira gak bisa berbuat apa-apa. Lawong dirinya pun sama, hanya saja cuman 1.300.000. Soalnya mahar yang diberikan itu hanya berupa gelang. Sudah tahu gagal, si Mira ini orangnya masih ngeyel. Tetap saja datang kembali menemui Abah Eman, si dukun cebol yang dandanannya kayak perempuan. Nah di sini Mira maksud datang ke Abah Eman tentunya tetap meminta pertanggungjawaban Abah Eman. Lantas Abah Eman berkata seperti ini, "Neng, sudahlah, begini saja. Mulai sekarang tiap sore Neng datang ke sini." Buat apa, Bah? Ya siapa tahu nanti ada yang ritual dan berhasil. Neng, nanti Abah kasih bagian dari uang hasil ritual orang lain. Gimana? Apa Neng mau? Mau, Bah, mau. Tapi Mira nggak perlu ritual-ritual lagi kan, Bah? Nggak perlu. Pokoknya tiap sore Neng kesini. Neng kan tahu sendiri, pasiennya Abah ini kan tiap hari banyak. Dan selalu ada yang ritual pesugihan. Nah nanti uang hasil ritual itu, kalau ada yang berhasil, Abah kasih kamu bagian. Mira pun senang. Dia setuju. Tentunya selepas minta izin terlebih dulu kepada Asep. Yang dimana Asep pun menyetujui hal itu. Dalam pikiran Asep, toh Mira istrinya gak perlu keluar lagi uang untuk melakukan ritual. Mira hanya tinggal menjemput bola. Ada yang berhasil, nanti Mira kecipratan bagian. Maka mulai saat itu, hampir setiap sore Mira datang ke Cibunut. Bahkan saking seringnya datang ke rumah Abah Eman, Abah Eman pun sering pula meminta bantuan Mira. Mira seringkali diminta bantuan Abah Eman untuk menyediakan keperluan ritual, menyediakan sesaji. Bahkan Mira terkadang disuruh belanja ke pasar ke langganannya Abah Eman, khususnya ke tukang buah-buahan. Karena memang kalau untuk urusan minyak itu Abah Eman gak pernah cerita dapat belinya dari mana. Karena minyak itu menurut Abah Eman begitu rahasia. Nah dari situ Mira pun seolah-olah jadi asistennya Abah Eman. Nyiapin sesaji, nyiapin buah-buahan, bersihin kamar ritual. Sudah jadi pekerjaan sehari-hari Mira. Dan ketika ada pasien datang ke Abah Eman, mereka ini kan suka ngasih uang mahar ke Abah Eman. Dari uang mahar itulah Mira sering diberi upah. Upahnya memang gak besar, paling 200, 300. Tapi setiap hari. Dan itu buat Mira lebih-lebih dari cukup untuk kebutuhan makan dan beli susu anaknya. Sampai-sampai Mira saking seringnya bantu-bantu Abah Eman, para pasien yang datang ke sana sudah begitu akrab dan mengenal Mira. Dan ada keanehan yang Mira rasakan semenjak sering bantu-bantu Abah Eman. Mira yang memang pada dasarnya cantik, selepas sering datang ke Abah Eman, entah kenapa Mira ada dorongan kuat dalam hati untuk selalu merias diri, mempercantik diri. Mira yang tadinya bukan tukang dandan, setiap hari selalu dandan, selalu make upan. Dan anehnya, kecantikan Mira semakin menjadi-jadi. Itu bukan pengakuan Teh Mira sendiri, tapi berdasarkan pengakuan orang lain. Wajah Mira terlihat begitu bercahaya. Bahkan di tempat praktek pesugihannya Abah Eman, Mira ini
adalah orang yang paling cantik di antara begitu banyaknya pasien perempuan yang sering pula datang ke sana. Sampai-sampai seorang pasien pengusaha dari Jakarta sempat berkata kepada Abah Eman, "Bah, itu perempuan cantik siapa, Bah?" "Oh, itu yang sering bantu-bantu Abah di sini." "Wah, boleh juga ya, Bah." "Hus, gak boleh. Dia teh punya suami tuman," ucap Abah Eman. Dia agak ngondek. Dan itu di depan Mira. Mira hanya tersenyum saja, dipuji sedemikian rupa. Hari demi hari Mira lalui menjadi asisten Abah Eman. Dari situ Mira pun bertanya tentang keanehan yang dia alami. Abah Eman hanya berkata kalau sebenarnya dedemit dari Curug Panganten, Dangiang Gunung Ciremai, seorang putri ikut merasuk ke dalam tubuh Mira. Dan dari situ pula Mira menjadi maskot di tempat praktek pesugihan Abah Eman. Bahkan Mira seolah jadi daya tarik tersendiri, jadi penarik pasien di kediaman Abah Eman. Mira seperti penglaris berjalan. Banyak orang yang datang ke sana bukan sekedar ingin ikut ritual, tapi lebih banyak pula yang datang hanya ingin bertemu pandang dengan Mira. Mira pun akhirnya menjalani itu semua dengan suka hati. Kerjanya nggak berat, hanya perlu nyiapin sesaji, sedangkan uang tiap hari bisa Mira dapatkan. Asep sendiri pun ikut senang pula karena sedikit demi sedikit kebutuhan keluarga ikut tertutupi oleh hasil dari Mira. Dan dari situ pula dimulailah kisah perjalanan Teh Mira sebagai asisten dukun pesugihan Cibunut, Majalengka.